warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil dari resensi saya dengan novel yang berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa. Identitas buku, judul buku 99 Cahaya di Langit Eropa, pengarang Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Kota Tempat Terbit, Jakarta, tahun November 2013, tebal buku 289 halaman, harga buku 95.000. Selanjutnya tema ini menempa jejak Islam di benua Eropa. Selanjutnya yaitu tokoh dan perwatakan. Tokoh dan perwatakan ini terbagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh inti, dan tokoh sampingan. Tokoh utama, Hanum Salsabila Rais, protagonis, dibuktikan dengan sifatnya yang labil, baik hati, bijaksana, ramah. Tokoh inti, Fatma, protagonis, Mustafa, protagonis, Sergia, protagonis, Rangga, protagonis, dan Gomez, protagonis. Tokoh sampingan, ada Ranti, Cordoba, Granada, Marian, Paulo, Paul, Esi, dan Hasan. Selanjutnya, alur. Novel ini menceritakan tentang sebuah perjalanan orang-orang ke negara yang ada di Eropa. Mereka menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang ada di Eropa. Sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama, pengarang sebagai tokoh utama. Pembuktian, diafragma kameraku menangkap sebuah objek yang membuatku bertanya-tanya pada halaman 21. Latar tempat, Kota Wina, masjid, gereja, WC, SMA, Swiss, stasiun, dan kota Paris. Selanjutnya latar waktu, pagi, 6 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 15 menit, pukul 6 sore, 1 jam, tepat pukul 17.30, 6 sore. Selanjutnya latar suasana, tenang. Pembuktiannya yaitu penghangat di bawah jok bus yang aku tumpangi tak kuasa menantang udara dingin. Halaman 15. Bahagia. Setiap ban bus melindasnya bunyi gemertak pun berdetak-detak. Oh, ini yang namanya salju. Halaman 17. Tegang. Pembuktian masih mencoba mengumpulkan kesadaranku. Halaman 28. Emosi. Dulu aku juga jadi emosi jika mendengar hal yang tidak cocok. Halaman 31. Kocak. Pembuktian. Aku dan Rangga terguncang-guncang sepanjang perjalanan karena kepotan mobil Games kesana kemari. Halaman 156. Sedih. Pembuktian. Tangisku terhenti. Aku sudah menemukan titik nol itu di sini di Padang Arafah ini. Halaman 260. Terharu. Pembuktian. Lagi-lagi aku bergetar dan air mata ini telah kembali pelupuk mata. Halaman 259. Selanjutnya, gaya bahasa atau majas. Ada perumpamaan, metafora, personifikasi, alegori, pleonasme. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia. Namun, ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris, seperti All you can eat buffet, halaman 35, All you can eat best as you wish, halaman 35. Novel ini menceritakan sebuah perjalanan ke negara yang sudah mereka rencanakan. Nah, mereka ingin mencari tahu tentang sejarah-sejarahnya. Ini sangat bagus untuk pengetahuan kita yang awalnya kita tidak tahu dan akhirnya menjadi tahu. Jadikanlah sejarah menjadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya generasi muda Islam. Sinopsis. Buku ini berkisah perjalanan kedua penulis selama di Eropa.
Hanum dan Rangga tinggal selama 3 tahun di Eropa. Saat Rangga mendapatkan kesempatan program doktoral di universitas di Austria. Keduanya mendapat kesempatan menjelajahi Eropa dan menemukan keindahan Eropa yang tidak sekedar hanya Menara Eiffel. Melalui buku ini, penulis ingin menceritakan beberapa tempat yang bisa membuat cukup tertarik di dalamnya. Kisah-kisah dari beberapa tempat di dalamnya yang bisa membuat penulis dan pembaca enggan melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, Hanum berkenalan dengan Fatma, wanita asal Turki yang mengundang jiwa kelana Hanum untuk menyusuri jejak Islam di Eropa. Fatma, yang notabene hanya seorang ibu rumah tangga, ternyata memiliki wawasan tentang sejarah Islam di Eropa. Bukan hanya itu, kesabaran hati seorang Fatma yang menerima cerca dari kalangan non-muslim menyadarkan Hanum bahwa Islam seharusnya dimaknai luar dan dalam, bukan sekedar hanya Islam. Namun, jiwa dan pikiran kaum Barbar sayangnya Fatma tiba-tiba menghilang setelah mereka mengikat janji akan berkelana bersama menepaki jejak Islam yang ada di Spanyol. Tempat kedua yang diceritakan penulis adalah Paris, Perancis. Kota ini dikenal City of Hate, yang berarti pusat peradaban Eropa. Paris, Hanum bertemu dengan seorang mu'alaf, Marlin Lassimer, yang bekerja sebagai ilmuwan di Arab World Institute Paris. Mansion menunjukkan kepada penulis bahwa Eropa adalah pantulan cahaya kebesaran Islam. Eropa menyimpan harta karun sejarah Islam yang luar biasa berharga, seperti kufik-kufik pada keramik yang berada di Museum. Yang lebih mencengangkan, Hanum pada lukisan Bunda Maria dan Bayi Yesus, hijab yang dipakai Bunda Maria bertakhtakan kalimat Tauhid, La ilaha illallah, selain benda kecil di dalam museum. Marion juga memberitahu tentang Foot Trompel atau Jalan Kemenangan yang dibuat Napoleon, tempat dua gerbang kemenangan Cat de Tremple yang sangat megah. Menurut Marion, bila ditarik garis lurus imajiner, maka akan menghadap arah kiblat. Mungkin akan menjadi konspirasi apabila Eropa mengakui Napoleon beragama Islam. Tapi kedatangan beliau dengan Islam tak terbantahkan. Selain itu, jenderal kepercayaan Napoleon. Setelah ke Prancis, mereka lanjut menjelajahi Cordona dan Granada, dua kota di Andalusia yang menurut beberapa ahli adalah True City of Hate. Selanjutnya, mereka berkesempatan ke Istanbul, Turki. Pada masa itu, luas wilayah Islam lebih luas dari kerajaan Romawi. Namun di Turki tidak ditinggalkan Islam yang megah, bukan karena tidak mampu, melainkan karena sultan mereka mencontohkan kesederhanaan. Keunggulan. Ceritanya menarik, mengajak kita untuk mengamalkan Islam secara total, memberikan gambaran baru tentang Eropa. Cerita ini disampaikan begitu santai dengan bahasa yang lugas. Kekurangan. Pada pemotongan subbab dalam buku terkesan dipaksakan. Pada bagian penutup akan lebih menarik jika maksud dari penulis langsung masuk ke subbab Ka'bah tanpa harus memasuki cerita yang lain atau novel yang lain. Saran untuk pembaca. Novel ini menegakkan akidah keislaman kita, berarti kita bersikap untuk menjadi agen muslim sejati, dan kita untuk mengamalkan Islam secara total. Saran untuk penulis. Jika menulis novel harus akan lebih santai dan antara per bab jangan dipaksakan
kesannya kayak kurang bagus, alangkah baiknya lebih santai lagi. Kesimpulan, kehancuran Islam di Eropa adalah karakteristik nilai yang saling menguasai yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.